Bidadari chapter 170. Tahan sampai kapan? Aduh, apa dia mendapat masalah karena aku? Sampai dia masih diam dan menahan marahnya. Perjalanan mereka sudah 15 menit berlalu. Tapi di dalam mobil itu masih hening dan tidak ada kata-kata yang terucap di antara keduanya. Mobil juga melaju di bawah bayangan langit malam yang makin menggelap. The sky setelah kini tidak ada lagi twilight tersisa. Aida jadi salah tingkah sendiri dan kebingungan. Haruskah dia menyapa Reiko lebih dulu? Apa dia berhenti? Reiko mampir di sebuah minimarket. Jelas Aida bertanya-tanya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Hanya memilih diam di saat Reiko yang tidak mematikan mesin mobilnya itu keluar. Langkah Reiko terlihat cepat menuju ke arah pintu minimarket, dan Aida bisa melihat dari punggung belakang yang sedang berjalan itu. Kenapa makin dalam rasa nyeri di dalam hatiku. Aida sendiri juga tak tahu kenapa seperti ada irisan pisau di dalam hatinya ketika dia melihat Reiko memang memasuki tempat itu. Tak tahan dirinya. Sudahlah, tak perlu dipikirkan berlebihan, ujar Aida yang berusaha menenangkan diri di saat yang bersamaan. Apa yang dia beli? Aida tak tahu, tapi dia hanya menunggu saja sampai pria yang keluar dengan satu kantong belanja itu mendekat ke arah mobilnya. Untuk daerah puncak memang sudah dilarang belanja di minimarket dengan menggunakan kantong plastik. Tak ada plastik diberikan. Mereka harus membawa barang belanja mereka sendiri tanpa plastik atau membeli kantong belanja seperti yang digunakan Reiko untuk membawa barang-barangnya itu. Pakai ini, seru Reiko menyodorkan sesuatu dari kantong belanja. Sementara pakai ini dulu dan nanti bisa dibersihkan dengan air di apartemen. Aida yang melihat tisu basah yang diserahkan Reiko itu segera mengapresiasi. Makasih, tapi suaranya pelan, terdengar serak. Meski begitu, tangannya segera mengambil kotak tisu basah yang memang diulurkan untuknya. Kupikir dia tidak akan menghapus coretan bajaku sampai kami sampai apartemen. Aida hanya berbisik-bisik pelan saja, tapi dia tidak bicara apapun di bibirnya. Bersihkan, jangan berulang kali seperti mengelap meja. Kaget Aida ketika pria di sampingnya protes, karena Aida memang mengusap-ngusap di seluruh wajah dan menggunakan satu tisu berulang kali. Kalau begitu, kamu meratakan kotoran, Reiko bicara sambil mengambil tisu basah di sampingnya. Lihat aku, satu tempat seperti ini, lalu balik tisu basahnya ke sini, lalu ganti, ucap Reiko yang memang tidak menggunakan bagian yang sama berkali-kali. Ya, jadi dia yang mengelap wajahku kalau begini. Bisik hati Aida ketika melihat sendiri Reiko yang memang membersihkan wajah Aida. Maaf Pak, jadi merepotkan. Kata-kata yang membuat Reiko melirik lagi pada Aida. Sebaiknya kalau kita ada di luar apartemen begini, kamu memanggilku tidak dengan sebutan itu, Mas, lebih baik. Karena orang akan mendengarnya. Ya, walaupun berdua begini, kalau tidak dibiasakan, maka kamu akan melupakannya dan terjadi seperti di lift. Absurd. Bukankah tidak ada kakek Ade Wijaya dan tidak ada siapapun yang mendengar dari wujud manusia? Bukannya dia tidak suka aku memanggilnya dengan sebutan itu. Aida sebenarnya ingin mengeluarkan kata-kata itu, tapi dia memilih mengangguk saja dan tidak mau memprotes Reiko karena setidaknya aku tidak mau ribut dulu dengannya setelah apa yang dia lakukan padaku dan apa yang sudah aku perbuat padanya dengan menyusahkannya tadi di villa dan lift. Bisik hati Aida yang memang masih ingat jelas kebaikan Reiko yang membawakannya makanan, memenuhi semua kebutuhannya. Ini semua mengganggu untuknya. Kamu sudah mau buang air kecil belum? Aida menggelengkan kepalanya pelan. Sudah sih,
Tapi aku bisa menahannya lagi sampai 2 jam ke depan. Daripada aku repot nanti di sini harus digendong keluar ke WC umum kan. Umam hati Aida memang menghindari orang dan tak mau ada kesalahpahaman. Saya nggak banyak minum, jadi belum kebelet. Dan karena anggukan kepala juga alasan Aida meyakinkan. Kalau begitu kita bisa langsung pulang. Ini 1 potong kebab, sisanya dimakan dulu. Sudah waktunya minum obat lagi. Dan ini obatnya juga airnya. Sedang mengangguk dan dalam diamnya dia memang menghabiskan makanan itu. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Reiko tanpa bicara apapun. Meskipun sebetulnya hatinya sangat tidak tenang. Sekarang Reiko sudah melajukan mobilnya menjauh dari puncak, menyisakan sebuah pertanyaan dalam benak Aida yang masih belum tahu bagaimana harus mencari jawabannya. Apa aku buat masalah dengan bisnisnya? Dia tak bicara apapun. Aida bingung bagaimana harus memulai pertanyaannya dan kenapa Reiko kembali lebih lambat dari Sandi. Apa yang dibicarakan oleh Radit dan Nada? Aida ingin sekali mengutarakan pertanyaan itu. Dan sampai ke parkiran basement pun aku belum bisa bertanya apapun. Benar saja, Aida yang tidak tidur seperti tadi sore saat berangkat itu berbisik pelan di hatinya. Tidak ada pembicaraan apapun dalam mobil tadi melaju. Semuanya hening. Reiko hanya fokus pada setir dan Aida juga diam, hanya memandang gelapnya jalan dengan lampu-lampu mobil yang ada di depan mereka. Buka seatbeltmu. Dan itu kata-kata yang keluar dari bibir Reiko sebelum dia membuka pintu mobil di sisinya dan mengambil backpacknya sebelum berjalan ke arah pintu Aida. Reiko membantu mengeluarkan wanita itu dari dalam mobilnya. Sudah pasti dengan menggendongnya. Aku suka harum tubuhnya seperti ini. Kalau tidak ada wangi-wangi stroberi, bisik hati Aida. Karena memang dia cukup dekat dengan Reiko. Dan memang parfum yang digunakannya ini seperti cukup tahan cukup lama. Parfum yang tak meninggalkan sisa residu menyengat mengganggu di pernapasannya. Sungguh sedikit melenakan hati Aida. Hari ini aku sudah terlalu banyak berfantasi. Dan dia, tidak lebih dari janji kontrak. Udah mencoba untuk tetap berpikir jernih saat mereka masuk ke dalam lift. Tapi Reiko memang tidak bicara apapun. Ada beberapa orang juga yang membuka liftnya dan naik ke arah atas dari lobi. Tapi mereka memang tidak memperdulikan Reiko dan Aida. Mereka turun lebih dulu karena lantai Reiko adalah lantai satu-satunya yang paling tinggi. Tidak ada ruangan lain di sana, hanya apartemennya sendiri saja. Semua bagian di atas itu miliknya. Dia masuk apartemen santai aja. Pacarnya belum kembali kah? Aida tak tahu, tapi dia hanya menduga-duga saja. Di saat kini langkah Reiko sudah mendekat ke arah kamarnya. Tunggu sebentar, aku akan menurunkan barang-barangku dari tas dulu, baru aku membantumu ke kamar mandi. Setelah mendudukkan Aida di tempat tidur dan tentu saja sudah membuka 2 sendal Aida, Reiko bicara begini dan menuju ke meja belajar Aida tanpa banyak bersinggungan mata dengannya. Iyalah, aku juga sudah tidak tahan pengen pipis, bisik hati Aida. Meskipun dia tidak bicara apapun tadi, hanya mengangguk pelan saja menunggu Reiko yang mengeluarkan isi barang di dalam tasnya. Namun di saat yang bersamaan, ada yang menelponnya ya, bisik hati Aida yang mencoba bersabar. Iya papa. Reiko segera mungkin mengangkat telepon itu, tak peduli dengan Aida yang mendengar suaranya atau tidak. Iya papa, tadi aku memang membawanya keluar. Aku ada janji dengan Raditya Prayoga. Dia menceritakan tentang perjalanan kami kah? Dan Tuan Endra Adiwijaya memata-matai. Dan Aida tak bisa menduga lebih banyak lagi.
Karena hanya sampai di sana dia mendengar ucapan Reiko sebelum pria itu menutup pintunya. Aku tidak boleh dengarkan percakapannya sampai dia keluar. Biasanya aku seperti tak ada dalam penglihatannya saja, dan dia menelpon siapapun di hadapanku. Aida mengangkat bahunya sambil mencoba bersabar dari keinginannya ke toilet. Semoga dia cepat datang karena aku pengen pipis. Itu harapan Aida yang tak mau pernah omel seperti waktu itu lagi oleh Reiko. Tapi kira-kira berapa lama Reiko menelepon? Aida tak tahu. Dan kini dia benar-benar kesal karena dia bilang sebentar. Tapi ini udah 2 jam. Ya ampun, aku sudah benar-benar pengen pipis.